Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Diana, guru prakarya ya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan kerajinan bahan lunak. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa ya. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat untuk kalian. Teknik pengolahan bahan lunak. Teknik pengolahan merupakan sebuah proses atau cara yang digunakan untuk menjadikan bahan baku, tentunya yang kita gunakan adalah bahan lunak, menjadi sebuah produk ataupun hasil karya yang bisa kita nikmati. Nah, teknik pengolahan dari tiap jenis dan bahan tentu berbeda-beda, tergantung dari sifat dan karakteristik, serta akan dibuat menjadi seperti apa bahan tersebut. Jadi ditentukan oleh sifat, karakteristik, dan tujuan pembuatannya. Nah, di samping ini ada contoh pengolahan bahan lunak. Yang pertama ada teknik putar, ini menggunakan tangan liat, kemudian anyam, dan juga tenun. Ini biasanya menggunakan bahan lunak dari serat. Nah, untuk teknik yang pertama sendiri adalah teknik membentuk. Ada 3 jenis. Yang pertama teknik putar, itu biasanya digunakan untuk membuat vas, guci, ataupun kerajinan gerabah lainnya dengan teknik memutar. Kemudian cetak tuang, biasanya telah terdapat sebuah cetakan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga kita tinggal memasukkan bahan lunak yang telah dibuat menjadi cair ataupun bubuk ke dalam cetakan tersebut sehingga dapat dihasilkan sebuah karya. Biasanya ini contohnya kayak mangkok, piring, ataupun produk-produk massal lainnya. Kemudian dengan cara memilin, di sini kita membuat karya dengan tangan langsung. Misal contoh waktu kecil mungkin kalian pernah menggunakan plastisin. Nah, itu salah satu contoh teknik memilin. Kemudian mengukir merupakan teknik yang digunakan untuk membentuk atau memotong bahan sebagai teknik pembuatan ornamen atau hiasan. Biasanya kita mengukir seperti contoh kita mengukir di atas sabun. Nah, itu dengan kita membuat goresan ataupun sedikit pahatan sehingga timbullah bentuk tersebut dan menambah estetika dari bahan tersebut. Menganyam dan menenun. Nah, seperti Bapak utarakan tadi di awal, teknik menganyam dan menenun ini hampir memiliki kesamaan. Tetapi yang membedakan jika menganyam itu lebih ke penggunaan tangan secara langsung dan menenun itu menggunakan alat. Menganyam sendiri di sini biasanya serat yang digunakan pun tidak terlalu tipis, bisa lebih tebal. Sedangkan menenun itu yang digunakan adalah serat halus dan biasanya berupa benang. Nah, kedua teknik ini memiliki kemiripan yang sama-sama menganyam atau menyatukan beberapa lembar bahan yang digunakan untuk membuat karya menjadi satu. Kemudian yang lebih ditekankan lagi, jika teknik menganyam itu bisa dibuat menjadi 3 dimensi. Misal contoh, kita pernah melihat tas dari anyaman pandan. Sedangkan teknik tenun ini biasanya digunakan untuk dua dimensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dibentuk menjadi 3 dimensi. Yang terakhir adalah membordir, lebih tepatnya membuat karya dari bahan lunak, semisal benang dan bahan hiasan lainnya. Di sini bahan hiasan tersebut bisa manik-manik, kemudian logam ataupun hiasan lainnya. Yang tujuannya adalah untuk merekatkan atau menempelkan di atas kain yang menggunakan media benang dan digunakan untuk menambah keindahan. Nah, demikian tadi materi terkait dengan teknik pengolahan bahan lunak. Terima kasih untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.